Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bagaimana minggu ini? Luar biasa, sudah melakukan apa yang dikotbahkan minggu lalu? Sudah lupa atau sudah? Bagaimana minggu-minggu ini? Apakah kita sudah mengalami katanya pembentukan sebagai murid Kristus? Ya, belajar tentang kerendahan hati, kasih, sabar, murah hati, dan penderitaan, yaitu jalan salib menuju kemenangan. Itu adalah kesimpulan dari khotbah minggu lalu. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Ya. Dan hari ini kita akan terus melanjutkan tentang intimacy, ya, tema kita bulan ini. Tapi kita akan coba melihat dari sudut yang berbeda. Ya. Saya harap kita siap untuk merubah cara pandang kita kepada Kristus, merubah cara pandang kita kepada Bapa di surga. Ya, hidup kita boleh selaraskan bukan menurut pikiran kita, tapi menurut apa yang menjadi rencana Tuhan. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih kami ada bersama di tempat ini siang hari ini. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan. Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk kami terus belajar, mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah hidup kami boleh selaras dengan Engkau Tuhan. Hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Hidup kami Tuhan boleh Engkau sendiri yang pimpin bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Berbicara Tuhan, di tempat ini kami buka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Boleh diklik? Khotbah siang hari ini saya beri judul ada undangan yang terindah. Pernah dapat undangan? Bagaimana kalau undangannya seperti ini? Bapak Ibu mau merespon? Lihat dulu. Undangannya apa? Minggu depan jam 5.30 pagi. Ya. Bukan malam, pagi ini 5.30. Saya nggak tahu juga kenapa jadi begitu ya. Meeting point-nya your private devotion place. Tempatnya adalah tempat saudara berdoa saat teduh. Ya. Agendanya apa? We look forward to your presence and active participation. Together we can. Diperlukan partisipasi keikutsertaan saudara. Bersama kita bisa. Bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus, karena yang undang Tuhan Yesus. Ya. Saudara pernah diundang enggak? Pernah dapat undangan? Selain yang ini. Saudara akan lihat dulu undangannya bagaimana ya kan? Saya beberapa bulan yang lalu dapat undangan. Enggak pernah kepikir, orangnya udah 15 tahun lebih rasanya enggak ketemu langsung. Tapi toto diundang, undangan pernikahan anaknya. Kira-kira saya datang apa enggak ya? Tergantung ya. Tapi setelah saya renungkan, ini adalah spesial. 15 tahun enggak pernah ketemu, masih diingat, diundang. Ya, semangat, saya set waktu saya, masih bisa, ada tanggalnya kosong, saya datanglah hadir. Tempatnya agak di pinggiran kota Jakarta. Begitu saya hadir sana, saya sendiri, enggak ajak istri saya datang sendiri, semangat. Begitu masuk ruangannya, kayaknya saya yang paling putih, saudara. Lalu yang mata saya ini yang paling sipit deh kayaknya. Padahal udah belok begini kan. Ya. Jadi saudara ngerti maksudnya kan? Saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur karena saya bisa menyatakan kepada teman saya menghargai dia. Dia menghargai pertemanan ini. Ya. Bagaimana kita menghargai undangan daripada Tuhan? Apa Tuhan mengundang kita? Bukan yang seperti ini, udah undangan yang lain, apakah sudah merasakannya? Kita lihat dulu. Jadi kita akan belajar bagaimana hari-hari ini Tuhan sedang terus mencari saudara, mencari anak-anaknya, mencari orang-orang yang begitu spesial di hadapannya. Sedari mulanya Allah sangat rindu, intim dengan manusia ciptaannya. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Bukan dia berfirman terus jadi. Tapi adalah manusia adalah spesial dia bentuk melalui
dengan tangannya sendiri. Dan dia menghembuskan nafas ke lubang hidung manusia dalam Kejadian 2 ayat 7. Kesurupan dan segambaran dengan Allah adalah dasar penciptaan manusia. Tuhan ingin dia ciptakan, dia temui, dia punya hubungan yang dekat dengan manusia ciptaannya. Saya keinget kalau saudara, kalau ketemu orang, kita di Indonesia bagaimana? Salaman. Ada pernah saudara tahu, kalau suatu suku ya kebiasaannya lah, bukan hanya salaman, tapi lebih dekat seperti ini kayaknya. Seperti menghembuskan nafasnya ke lubang hidung manusia. Ada satu suku saudara, kok ketemu apa? Cium hidung ya, sampai menghembuskan nafasnya kan ya. Ya, berasa sekali gitu kan. Tapi menunjukkan bahwa suatu saya bayangkan itulah, mungkin itulah bayangan mereka tentang kedekatan seperti yang diceritakan dalam kitab Kejadian. Tuhan menciptakan manusia bukan menciptakan saja. Tapi dia rindu ada suatu keintiman, kedekatan dengan manusia. Bukan manusianya dulu loh yang rindu loh. Tapi Tuhan rindu punya keintiman hubungan dengan manusia. Hal ini dilakukan Allah karena kerinduannya menjalin hubungan secara intim dengan manusia sehingga manusia dapat berkomunikasi dan menjalin keintiman dengan bebas. Tapi apakah yang terjadi? Sudah cerita lama kalinya, bukan udah sering sekali kita dengar. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa? Apa yang menjadi rencana Tuhan sepertinya gagal. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan sewaktu manusia jatuh dalam dosa? Tuhan tahu manusia jatuh dalam dosa? Tuhan tahu kita lemah? Sewaktu manusia jatuh dalam dosa, sewaktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia nggak bilang, kamu sudah gagal ya, kamu gini-gini ya. Bukan. Bukan penghakiman yang diterima oleh Adam dan Hawa. Melainkan suatu panggilan, pencarian daripada Tuhan kepada Adam dan Hawa. Sewaktu Tuhan memanggil, bertanya, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu? Tahu. Lalu kenapa dipanggil, tanya, dicari? Ya. Karena Tuhan ingin Adam bisa mengungkapkan dirinya. Ada keterbukaan, ada kerendahan hati. Tuhan tidak menghakimi. Tapi kita sadar, Adam sadar sebenarnya dia berdosa. Bukannya Tuhan tidak tahu. Saat Tuhan memanggil Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Apakah pengakuan yang terjadi? Kerendahan hati yang terjadi? Kalau kita siap ditegur, kita salah, apakah kita, ya saya salah? Tapi yang terjadi mereka adalah berusaha untuk membela diri. Dengan apa? Melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dan hati-hati saudara, itu bukan buat hanya Adam dan Hawa. Karena dosa itu diturunkan juga kepada kita. Pernah nggak kita seperti itu? Kita pengen lari. Kalau ada masalah kita pengen lari. Jangan sampai saya yang disalahkan. Kita menyalahkan orang lain. Ya. Dosa diturunkan, tetapi Tuhan tidak melihat itu. Dia mau kembali membangun hubungan dengan manusia. Rasa bersalah dan kesadaran akan dosa membuat manusia, yaitu Adam dan Hawa, menghindari Allah. Mereka takut dan tidak tenang di hadiratnya. Mereka sadar bahwa mereka berdosa dan sudah melanggar apa yang diperintahkan. Dalam keadaan ini mustahil bagi mereka untuk menghampiri Dia dengan penuh keyakinan. Karena ada penuduhan di dalam hatinya. Di titik inilah keintiman dengan Allah hilang. Gambarnya? Ada, udah ini? Oke.
Namun beberapa orang masih merespon kepada kerinduan keintiman dengan Allah. Ya. Ada beberapa orang merespon kerinduan hati Allah itu. Karena mereka adalah ciptaan Allah. Mereka pun mencari Allah. Dari siapa ya? Dari mana asalnya saya ya? Kok cuma segini, dari mana asalnya? Ya, 5 orang, 10 orang mereka bertanya. Dari mana? Orang mulai mencari Tuhan, mencari penciptanya. Itu adalah hal wajar, karena dia adalah ciptaan Tuhan. Dan dia ingin menemukan identitas dirinya. Ada sesuatu yang kosong, kenapa? Komunikasi ini. Di dalam hatinya mereka mencari. Ada bagian yang hilang. Tapi mereka tidak tahu kemana. Sampai suatu hari mereka mulai memanggil nama Tuhan. Mulai menyadari, bukan menyadari. Mulai melihat, oh Tuhan itu yang seperti ini loh. Kira-kira dari mana mereka tahu ada Tuhan? Ya, Kejadian 4 ayat 26 dikatakan, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saya percaya model ceritanya mungkin seperti ini. Ada seorang anak bertanya, dari mana asalnya kita? Sampailah akhirnya bertanya kepada siapa? Bapak tuanya katanya. Adam, dari mana kita? Sesuatu pertanyaan yang sukar untuk dijawab oleh Adam. Kenapa? Pada saat dia bercerita, dia menceritakan kegagalan dia. Seharusnya mungkin kalau kita di Taman Eden enak ya. Gak perlu bekerja ya, gitu ya. Gak perlu berpeluh gitu ya. Di situ mereka mengenal ada suatu pribadi Allah yang luar biasa. Dan ada kerinduan untuk boleh membangun kembali hubungan itu. Dan orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara, kalau saudara bayangkan bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan. Saya lihat baca ini nggak kebayang gitu loh, bagaimana. Ya, nanti kita lihat. Berikutnya adalah ada satu pribadi yang namanya Henoh dalam Kejadian 5 ayat 21-24 kalau saudara baca di rumah. Di antara keturunan Adam, ini yang keturunan yang ketujuh, ada seorang berbeda yaitu Henoh. Henoh mungkin mendengarkan cerita daripada kakek-kakek buyutnya ini, yaitu si Adam. Dia tidak melihat itu sebagai kisah kegagalan Adam. Tapi itu menjadi suatu pewahyuan akan hasrat tertinggi Allah untuk berjalan dengan manusia. Henoh memegang sebuah janji yang menjadi kerinduannya dan meletakkan visi di hatinya. Aku akan berjalan dengan Allah. Dan itulah yang dituliskan dalam Kejadian 5 ayat 23. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Yang menarik sewaktu saya melihat terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan and Henoch walked with God. Berjalan bersama dengan Allah. Kira-kira kalau berjalan itu bersama bagaimana saudara? Apa yang pasti berjalan bersama? Saya membayangkan berjalan bersama, ada seseorang berjalan bersama saya. Dia harus apa? Atau saya sendiri berjalan bersama seseorang yang saya hargai, yang saya akan berbicara. Yang pasti sebelum berbicara, saya akan mengatur langkah saya untuk jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat kan? Berjalan bersama. Kalau terlalu cepat, ketinggalan orang lain. Atau saya terlalu lambat, saya ketinggalan. Tapi berjalan bersama adalah beriringan bersama, mengatur langkah, terus menjaga langkah untuk bisa bersama. Itu paling enggak. Berjalan bersama. Bagaimana suatu kita berjalan bersama Tuhan? Apakah kita menyadari bahwa saya tidak kecepatan, saya tidak kelambatan, dan Tuhan ada bersama dengan saya? Ya. Coba lihat time frame-nya, saya coba buat saudara gambar seperti ini. Nah, ini sedikit rangkuman lah.
karena tugas. Ya. Kalau sudah lihat kakeknya itu umurnya 800-an semua ya. Ya. Jadi saya lihat berikan di pas Henoh, dia umur 65 baru dia punya anak namanya Metusalah. Kira-kira pada saat umur 65 Henoh bertanya. Dan dia masih bisa bertemu dengan sampai kepada Adam. Ya kan? Mungkin dia mendengar langsung daripada Adam. Kakek buyutnya itu. Apa yang terjadi. Ya. Lalu juga kalau sudah lihat lagi. Kemudian Nuh. Ada cerita yang besar di Nuh yaitu apa? Air bah. Ternyata air bah itu terjadi setelah semua keturunannya udah gak ada lagi. Jadi bukan ikut kena air bah. Karena Henoh sudah meninggal duluan, Lameh juga, Metusalah sudah meninggal, Lameh juga sudah meninggal, baru ada air bah. Ya, di garis yang merah itu. Nah, saudara, kerinduan untuk mencari Allah yang ada di hati Henoh diwariskan juga kepada Nuh. Ya. Nuh itulah cicit dari Henoh. Karena kalau mungkin dia bertanya balik, kenapa urutannya ini ada, atau ini hilang gitu loh. Jadi, karena nggak ketemu, tahu kan Henoh. Yang lain-lainnya ada semua nih, masih ada. Henoh hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh memutuskan untuk hidup seperti pendahulunya. Henoh bergaul dengan Tuhan dan kerinduannya itu mendapat hati Tuhan. Di Kejadian 6 ayat 8. Ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena apa? Inilah riwayat Nuh. Nuh ialah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi walaupun di sekelilingnya mereka adalah pembuat kejahatan, katakan, tapi Nuh berusaha hidup benar dan tidak bercela di hadapan Allah. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bukan saja dia berusaha untuk hidup benar dan tidak bercela, tapi dia tahu dia perlu hidup bergaul dengan Allah. Nuh merespon kerinduan Allah akan persekutuan dan menariknya mendekat. Kalau kita lihat di sini adalah bagaimana respon-respon manusia kepada Allah. Apakah Allah tidak berusaha mencari? Ada bagian Allah juga terus berusaha berkomunikasi dengan manusia melalui raja, imam, nabi, atau bahkan malaikat. Kita sudah sering mendengar bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Di mana banyak mujizat, banyak perkara besar yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Ya, saya nggak tahu bagaimana kalau setiap kita ada di sana juga bisa menjadi saksi mata. Bagaimana respon kita kepada Tuhan. Bagaimana bangsa Israel merespon dengan panggilan Tuhan? Dalam Keluaran, Keluaran 20 ayat 19. Sewaktu bangsa Israel dipanggil untuk bertemu dengan Tuhan, Tuhan sebenarnya ingin berjumpa dengan mereka. Makanya sewaktu bangsa Israel dipanggil keluar, Tuhan katakan biarlah mereka beribadah, bertemu dengan Tuhan. Keluaran 20 ayat 19 katakan mereka berkata kepada Musa, Engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tuhan ingin berbicara langsung kepada bangsa Israel. Tapi mereka apa? Lebih suka terima jadinya aja deh. Ya. Biar Musa saja deh yang berbicara, kita terima apa aja. Apa yang kamu ngomongin kita terima. Karena itu dari Tuhan. Musa mencoba menjelaskan itu. Itu semua untuk membuat mereka ingat dan takut akan Allah.
dan jangan berbuat dosa. Keluaran 20 ayat 20, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Takut akan Dianya bukan berarti takut kayak dikejar apa gitu, ada sesuatu bahaya. Tetapi takut fear of God itu adalah bagaimana kita menghargai. Ya, kalau kita punya bos kita menghargai, kita punya Tuhan kita menghargai, bukan ketakutan kayak dihukum gitu ya. Supaya takut akan Dia ada padamu, tujuannya apa? Agar kamu jangan berbuat dosa. Orang berbuat dosa karena apa? Karena salah satunya tidak ada takut akan Allah. Nggak ada aturan. Nggak ada polisi gitu. Ya kan? Nggak ada penjaganya. Ya. Terjadilah seenaknya. Karena dia menganggap nggak ada aturan, nggak ada yang menjaganya, nggak ada penguasa. Keluaran 20 ayat 21 dikatakan, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Allah menyatakan dirinya dan mengundang untuk ada dalam keintiman dengannya. Tapi respon mereka sungguh tragis. Mereka menjauhi dan mereka menolaknya. Berapa kali mungkin Tuhan memanggil kita? Pernah saudara, Tuhan memanggil kita berbicara? Saya suatu hari pernah berbicara dengan seorang bapak-bapak yang cukup tua. Saya tanyakan, saya ceritakan tentang Yesus. Dia langsung menjawabnya gini. Iya, saya tahu Tuhan itu baik. Berulang kali saya ditolong. Ada kecelakaan ini saya nggak meninggal. Saya selamat, lolos gitu ya. Lalu begini, begitu. Tapi responnya setelah itu apa? Dia tahu bagaimana Tuhan sepertinya menolong dia. Dia menyadari kejadian-kejadian itu. Tapi apakah dia berespon mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya? Ini adalah pertanyaan buat setiap kita juga. Kita menyadari tapi respon kita bagaimana? Musa menetapkan sesuatu yang dapat dijadikan teladan. Bahwa kedekatan dengan Allah lebih penting dibandingkan dengan berkatnya. Keluaran 33 ayat 15, Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini pada saat Tuhan bilang, ya udah selesai ya, udah sampai di sini ya, silakan masuk tanah perjanjian. Kamu akan memerangi, aku akan mengutus malaikat untuk memimpin di depan. Musa bilang, kalau bukan Tuhan yang memimpin aku gak mau pergi Gak penting masuk sana katanya, yang penting adalah saya dekat dengan Tuhannya. Setelah peristiwa itu, kehidupan di padang gurun, Allah mulai membuat tata aturan. Kita tahu ada, kalau saudara baca nanti kitab Imamat, ya segala peraturan itu ada di sana. Bagaimana cara mereka menghampiri Tuhan? Bagaimana cara mereka untuk bisa datang kepada Tuhan? Nggak bisa langsung, ya sekarang ada perantaranya. Ada tata cara beribadahnya. Ada korban, ini yang menjadi penting. Ada korban dan imam yang melakukan pengorbanan itu. Ada darah yang ditumpahkan untuk bisa datang kepada Tuhan. Bahkan untuk bertemu dengan Tuhan, imam besar ketemunya berapa lama? Berapa sering? Saudara aja ketemu seminggu sekali kayaknya. Mereka tuh 1 tahun sekali mereka menunggu. Untuk Tuhan berbicara kepada mereka melalui imam besarnya. Kayaknya kalau udah 1 tahun udah lupa saudara semuanya. Ya. Sejak inilah manusia secara pribadi mendatangi Allah lewat perantara dan Allah juga berbicara lewat perantara. Manusia tidak bisa lagi mendengar suara Allah secara langsung, hanya mengandalkan perantara. Bangsa Yahudi terus-menerus menjalankan tata cara beribadah,
tanpa keintiman dengan Allah dan menjadi ritual keagamaan. Apakah kita juga menjadikan berjumpa dengan Allah menjadi ritual? Kalau hari Minggu saya harus ke gereja. Kenapa? Saya orang Kristen. Kayak cap paspor gitu saudara ya. Minggu udah dicap, datang sini ada yang cap gitu ya. Saya pikir bukan seperti itu. Bukan karena capnya, tapi karena kerinduan kita untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bagaimana selanjutnya? Tuhan berusaha untuk memulihkan hubungan dengan setiap anak-anaknya. Kalau selama ini ada perantara, ada seorang perantara yang menyempurnakannya. Kristus membuka jalan baru keintiman dengan Allah. Allah mengakhiri periode komunikasi dengan manusia melalui perantara dengan mengirimkan anaknya. Ibrani 1 ayat 1-2 katakan, Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara pada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Saudara, Tuhan ingin memulihkan. Pemulihan yang sakit dan berat yang mahal harganya. Yang disusun, dirancangkan begitu jauh sebelum saudara ada. Dan yang paling mahal harganya. Karena apa? Dia harus memberikan anaknya sendiri. Bukan sebagai utusan saja, tapi memberikan anaknya untuk disalibkan. Lewat kematian Kristus, keintiman dengan Allah dikembalikan. Darah Kristus telah menjadi dasar keintiman dengan Allah. Tidak seperti orang Israel yang tidak dapat menghampiri Allah dengan leluasa, maka Kristus dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna telah membuka jalan di hadapan Allah dan tahta kasih karunia. Saudara melihat itu? Itu bukan cerita di luar sana kita sebagai penonton. Tapi itulah bagian di mana kita mendapatkannya. Ya. Dengan darah Kristus Allah mengembalikan dan membuka akses keintiman dengan ciptaannya. Karena itu, sebagai orang percaya, kita dengan penuh syukur dapat senantiasa menghampiri Allah di dalam doa kita. Ibrani 10 ayat 19-21, mungkin kita bisa sama-sama baca ini. Sama-sama ya, 19-21. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Karena Ia dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Oleh apa? Darah Yesus. Nggak ada yang lain. Ya. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena kita sudah dilayakkan. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi nggak harus tunggu setahun sekali. Setiap saat saudara bisa masuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Bukan dengan perantara yang nanti bisa berkurang dan bisa bertambah. Bisa salah, ya kan? Tapi saudara punya hubungan langsung dengan Allah Bapa. Itu yang membuat pengorbanan Kristus yang berbeda. Kristus menyelesaikan tugasnya dengan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban dan Dia juga adalah imam besar.
Sebagai imam besar, ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Makanya ia disebut anak domba Allah. Itulah sebabnya kematian Tuhan Yesus di kayu salib sudah menyelesaikan segala penghalang untuk kita dapat datang kepada Bapa. Kita tahu kebenaran ini, bahwa nggak ada lagi yang dapat menghalangi kita datang kepada Bapa. Yang menjadi penghalang kita adalah ketidaktahuan kita akan kebenaran. Dan kita berani melakukannya. Saudara, jadi saya teringat cerita anak saya beberapa minggu yang lalu. Dia dapat kerja dan dari tempat bekerjanya itu diberikan bukan kartu tabungan ya sebenarnya, ya dapat prioritas, ya kartu prioritas. Yaitu kartu prioritas itu berarti apa? Mendapat servis khusus, ya kan? Wah, dia bangga, bukan dikasih uang ya saudara ya, tapi dikasih hanya kartunya aja gitu ya. Nah, dia mengurus kartu prioritas ini, untuk dapat itu dia pergilah ke tempat prioritasnya itu. Ya, biasanya ruangannya khusus, disediakan bangku, ada yang datang, iya mari Pak, apa yang saya bisa bantu? Kalau yang lain kita kan biasanya kan tunggu dulu kan, ngantri kan, berdiri atau apa, ini prioritas dapat ruangan khusus. Dia datang sama temannya yang ngurus untuk dapetin kartu ini, mengambil kartu ini. Di dalam ruangan itu ada kayak lemari es lah, yang transparan gitu, ya kan? Ada minuman-minuman di sana, lalu temannya bertanya, Mbak itu boleh diambil gitu ya. Di prioritas biasanya customer bisa mendapatkan itu. Tapi terus mbaknya tanya, boleh kalau tabunganmu 2 miliar. Ternyata kartunya kurang sakti saudara. Kartunya doang dapat, tapi ada syarat dan ketentuan yang lain di belakangnya. Pernah saudara seperti itu? Dibilang PHP, ya kan? Ada di mana-mana. Sepertinya luar biasa, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, kemarin saya pergi di supermarket, dia bilang ambil sebanyak-banyaknya. Wah, harga sekian, sebanyak-banyaknya. Iya, tapi disiapin tempatnya sekecil ini, hanya nggak boleh lebih dari itu, bisa ditutup katanya. Ya. Tapi Tuhan tidak memberikan itu seperti itu, PHP buat kita. Apa yang Tuhan berikan adalah ya. Gitu. Saudara temukan itu, saudara akan menemukan bahwa apa yang Tuhan janjikan, ya. Ya. Nah, mengapa kita perlu tahu apa yang Tuhan berikan adalah ya? Kita harus tahu pasti isinya tadi, syarat dan ketentuannya itu. Sebab imam besar kita, yaitu Kristus, membawa kita ke tempat keintiman dengan Allah Bapa, yaitu tahta kasih karunia. Kristus membawa kita kepada tahta kasih karunia. Mungkin boleh tolong kita baca dulu ini. Ibrani 4 ayat 14, boleh tolong ditampilkan ayatnya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kan ini adalah utamanya ayat itu. Bisa tolong Ibrani 4. Oke, udah. Belum? Yang kedua, mungkin kita baca dulu yang keduanya. Kristus sekaligus mengorbankan dirinya sendiri dan membuka jalan langsung ke hadapan Dia, sehingga kita selalu dapat meminta pertolongan yang kita perlukan. Apapun yang kita sampaikan, apapun kita bisa sampaikan kepadanya, kesedihan, beban, pengaduan, penderitaan saudara bisa 14 sampai 16. Oke, ini 14 sama-sama kita baca dulu. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai yang yaitu baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebalik sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, saudara, Kristus membawa kita ke tempat keintiman yaitu tahta kasih karunia. Dari tahta kasih karunia ini akan mengalir pertolongan, kasih, kemurahan, dan pengampunan. Dan semua yang kita perlukan dari Allah. Kristus sekaligus mengorbankan dirinya sendiri dan membuka jalan langsung ke hadapan Dia. Sehingga kita selalu dapat meminta tahu artinya ditolak. Dia tahu artinya dikhianati karena dia pernah mengalaminya. Ia telah melewati semua yang kita lewati. Doa dalam ratap tangis saudara dan peluh darah di Taman Getsemani adalah contoh bahwa Kristus telah melewati semua penderitaan. Kristus memberikan keberanian pada kita untuk menemui Allah Bapa tanpa tuduhan, ketakutan, dan penghakiman. Inilah tempat yang paling aman bagi kita sehingga kita bisa menjadi diri kita apa adanya tanpa topeng. Kristus akan selama-lamanya menjadi imam besar. Kalau imam besar itu biasanya dulu ada waktu-waktunya, ada diganti, ya. Tetapi Kristus selama-lamanya menjadi imam besar bagi kita. Sampai kapanpun Kristus menjadi imam pengantara kita sampai kita pulang ke rumah Bapa. Ibrani 7 ayat 21. Lalu Kristus sebagai imam besar duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela, pendoa syafaat buat kita selama-lamanya. Ibrani 8 ayat 1, mungkin kita baca yang ini. Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ya, oke. Sampai sana. Bahwa kita memiliki perwakilan kita, mewakili pendoa, pensyafaat, pembela bagi kita, yaitu Yesus. Saudara tidak perlu takut dihakimi, karena ada pembela, dia yang membenarkan betul kita berdosa. Tapi ada pembela yang sudah membayar semuanya. Ya. Undangan istimewa dari Allah. Ya. Dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah, suatu ajakan lagi, undangan lagi, kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Harus yakin. Dari mana kita punya keyakinan? Karena kita tahu tadi siapa Yesus. Ya. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya. Jadi bagaimana kita meresponi? Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia dan marilah kita menghadap Allah. Inilah undangan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi bukan hanya di tempat ini hari Minggu jam 10 sampai jam 12 saudara bisa bertemu dengan Bapa di surga. Tapi setiap saat kita punya kesempatan. Kita punya privilege untuk itu. Saudara, mungkin sedikit latar belakang daripada kitab Ibrani ini kalau saudara baca. Surat Ibrani terutama ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Jadi pada saat itu banyak orang percaya dari bangsa Yahudi dalam tekanan yang sangat. Hidup dalam penganiayaan dan menjadi warga yang sama sekali tidak diperhitungkan. Tekanan penderitaan dan aniaya ini membuat mereka ingin meninggalkan Tuhan.
Surat ini meminta mereka agar mereka tidak meninggalkan iman mereka kepada Kristus sampai akhir hidup mereka. Dan juga agar mereka tetap tabah dalam kepercayaan akan keselamatan, iman, penderitaan, dan kekudusan. Oleh karenanya, penulis kitab ini memberi penjelasan mengenai keunggulan Kristus dibandingin perantara-perantara lainnya. Termasuk keunggulan Kristus dibanding dengan imam-imam lainnya. Makanya bila kita baca dalam kitab Ibrani ini, penulisnya menggunakan kacamata Yahudi untuk menjelaskan keluarbiasaan Kristus. Hari-hari ini mungkin juga banyak kita juga mengalami tekanan penderitaan. Sehingga kita mungkin menjadi ragu. Ya. Apakah Tuhan sanggup menolong saya? Nyatanya sampai hari ini seperti ini. Apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ada satu hal, kalau satu hal yang sudah minta apa di dunia ini? Daud katakan satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kalau saudara meminta, saudara, ada dua hal yang saudara perhatikan untuk meminta. Saudara harus meminta kepada pribadi yang tepat. Pertama apa? Apakah dia mampu apa tidak? Yang kedua adalah apakah dia mau apa tidak? Dia mampu tapi dia tidak mau. Ya, tapi kalau pertama dia mampu, datanglah kepada dia untuk meminta. Kalau percaya saudara dia mau, mintalah kepada dia. Minta, cari. Cari bukan hal pasif, tapi kita datang. Tuhan, aku memerlukan Engkau. Aku tahu Engkau yang luar biasa. Pengenalan kita kepada Tuhan itu yang menentukan seberapa kita berani datang kepada Tuhan dan berharap kepada Dia. Berikutnya adalah meditate. Jangan kita datang kepada Tuhan nyodorin proposal. Kita berdoa sudahnya 3 kali sehari katanya. Terus datangnya nyodorin proposal. Tuhan tolong ini, Tuhan ini. Terus cetek. Tolong ya tanda tangan selesaikan ya Tuhan. Berapa lama kita punya waktu untuk juga boleh berdiam. Berdiam. Benar-benar berdiam. Minta Tuhan, aku ingin dengar suaramu. Pada saat kita berdiam walaupun berkecamuk dalam hati kita. Ini enggak terjadi, ini enggak terjadi, ini enggak terjadi. Tapi kita percaya Tuhan, Engkau berdaulat. Engkau yang sudah menyatakan kasih-Mu melalui kematian Yesus di kayu salib. Saudara berikan waktu saudara untuk saudara bisa mengerti. Sehingga pada saat saudara berjumpa dengan Tuhan, cara pandang saudara akan berbeda. Cara pandang saudara akan berbeda. Itu tandanya saudara bertemu dengan Tuhan. Saya ingin berikan satu ilustrasi. Saya punya gelas di sini. Isinya beras. Ya. Oke. Saudara bayangkan ini. Ada gelas isinya beras, oke. Lalu saya punya satu sumpit. Ya. Saya akan tusuk di tengah-tengah. Saudara tutup mata. Ya, saudara bayangkan saya masukkan sumpit ini di tengah-tengah gelas ini. Oke. Oke, itu yang saudara bayangkan kan? Sekarang saudara bayangkan bila sumpit itu dipegang, diangkat, apa yang akan terjadi? Oke? Dengar? Saya katakan, kalau sumpit yang diangkat, gelasnya dan berasnya akan ikut keangkat. Siapa yang percaya? Kalau saya angkat ini, gelas dan berasnya keangkat. Siapa yang berkata, kalau
sumpit dia diangkat, dia akan keluar. Yang lainnya sedang menunggu. Oke. Saudara, tadi saya katakan apa? Kalau saya angkat ini, beras dan gelasnya terangkat. Nggak banyak angkatnya juga maksudnya. Kenapa saudara nggak berani percaya? Hah? Karena apa? Karena belum pernah dilihat kan? Iya, saya pilih deh siapa yang ini. Yang ini aja deh gampang deh. Ayo, siapa? Ayo, siapa? Tolong, yang lainnya pada malu-malu. Kamu anak muda, ayo. Tidak bikin jadi kelinci kok. Oke, silakan sini. Saudara, dia mewakili Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa. Kamu pegang ini, kamu angkat. Kamu bayangin apa yang akan terjadi? Sumpitnya terangkat. Dia percaya seperti itu. Saya katakan, dengar. Kamu dengan yakin angkat ini, gelas dan berasnya ikut. Oke, gak apa-apa. Dia tidak mempercayai itu. Kenapa? Pergumulan di kepalanya. Ya kan? Bukan hanya dia. Setiap Bapak Ibu juga ini kan? Tapi sekarang coba pegang, angkat. Oke, silakan duduk. Pada saat saudara berjumpa dengan sesuatu yang mengubahkan pikiran saudara, tadi saya bilang, meditate. Karena kita membatasi dengan apa yang kita tahu. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Dia mampu dan dia mau. Datang kepada dia, saudara. Tinggal saudara berpikir kan, ada apa di dalamnya. Betul kan? Kosong. Nggak ada apa-apa. Mungkin ada yang berpikir ada kayu, ada jepitan, ada magnet atau apa. No. Saudara nggak perlu tahu bagaimana melakukan. Yang saudara perlu tahu sekarang adalah rubah pemikiran saudara. Kenapa? Saudara tadi sempat menyangkali perkataan pendetanya, penatuannya sendiri. Enggak lah gitu loh. Itu yang kita mau belajar. Jangan sampai kita membaca firman Tuhan, tapi kita menyangkali suatu firman Tuhan katakan, aku akan menyelesaikannya. Aku akan menolongmu. Ya, mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Pengalaman apa yang membawa saudara untuk melihat bahwa Yesus itu luar biasa. Bahwa Yesus itu mengasihi saudara. Itu yang menjadi dasar untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Untuk kita boleh datang kepada tahta kasih karunia-Nya. Pikiran kita mungkin menolak. Secara tidak langsung kita mengatakan Tuhan itu tidak mungkin. Ketahuilah, Bapa di surga mampu dan mau. Dia ingin kita datang kepadanya. Dia ingin bersekutu dengan setiap saudara dan saya. Dia tahu apa yang kau alami. Dia tidak pernah membiarkan engkau. Percaya. Sebagaimana saudara percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus saudara. That's all. Sehingga engkau boleh katakan, sungguh Tuhan aku tahu engkau baik. Engkau manis.
Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan ini sekali lagi. Walaupun saudara tidak dapat menerima pada saat ini, tapi katakan, Yesus yang termanis. Yes. Iya Tuhan. Oh. Mungkin ada peperangan di pikiran saudara. Katakan, Yesus yang termanis. Yesus yang terbaik. Ya, dia memberikan segalanya. Segalanya, saudara. Nyanyikan dengan lembut. Katakan, Yesus yang terbaik. Yesus yang terbaik buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Cemat saja, nyanyikan dengan lembut. Katakan kepada Yesus. Yes. Yesus, Engkau dengar itu. Engkau dengar Tuhan. Engkau yang termanis Tuhan. Oh. Yes. Termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus yang termanis. Engkau Yesus melebihi daripada segalanya, melebihi daripada segala problem yang kami hadapi, melebihi daripada setiap tekanan yang kami hadapi. Engkau Yesus Tuhan. Yes Lord. Biarlah hampiri tata kasih karunia Allah. Dia akan memberikan kelegaan buat setiap saudara. Dia bukan mengangkatkan masalah saudara, tapi dia memberikan kelegaan pada setiap kita. Ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan, Engkau Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwa. Roh Kudus berbicara kepada umat-Mu Tuhan. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh melihat kasih-Mu Tuhan, kerinduan-Mu. Untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau. Engkau rindu untuk kami datang kepada-Mu Tuhan. Oh yes. Buat jiwaku, ku cinta selamanya. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyatakan, declarekan, nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku.
Engkau segalanya. Kami mau mencintai Engkau Tuhan selamanya. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh ada bersama dengan Engkau. Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan. Bagi yang tertekan, bagi yang berbeban berat siang hari ini Tuhan. Bagi yang putus asa, bagi kami yang mungkin tidak melihat ada jalan yang terbuka di hadapan kami. Ada jurang Tuhan mungkin. Tuhan tolong Tuhan. Biarlah kami memandang kepada Engkau Yesus. Engkau punya jalan-jalan. Engkau punya rencana. Engkau punya cara yang melebihi dari apa yang dapat kami pikirkan. Biarkan Tuhan kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Dan lidah bibir kami boleh mengucapkan syukur. Boleh percaya. Karena Engkau Tuhan sudah mati di kayu salib. Itulah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.